وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Di antara sebab terbesar untuk istiqomah di atas sunnah, di atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan terus menghadiri majelis ilmu, ya, dengan terus talabul ilmi, mempelajari ilmu agama. Ini sebab istiqomah yang terbesar, ya. Di samping itu, sebab yang terbesar juga adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika seseorang menginginkan istiqomah tetapi dia tidak menempuh sebab-sebabnya, dia tidak mau menuntut ilmu agama, maka itu adalah harapan yang sia-sia, ya, harapan yang sia-sia. Ingin istiqomah tapi tidak mau menempuh sebabnya, ke majelis ilmu, ya, menghadiri majelis ilmu malas, ya, tidak mau, tapi karena berbagai macam alasan. Nah, di antara alasannya, ini kan majelis khusus santri, kalau saya bukan santri, ya. Nah, atau alasannya karena malu, gengsi, saya sudah sepuh, sudah bercucu, masa duduk bareng dengan siapa, anak ABG misalkan. Ini adalah alasan-alasan yang tidak bisa diterima, ya. La yanalul ilma mustahin walal mustakbir, wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang malu dan orang yang sombong. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. Masih di bab maja min at-taghlid fi man abadallaha inda qabri rajulin salih fa kaifa idza abadah. Bab apa yang datang dari peringatan keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh, maka bagaimana lagi apabila dia mengibadahinya. Kemudian al-mu'allif rahimahullah membawakan dalil, ya, dalil setelahnya, walahuma anha, dan hadis milik atau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika turun atau datang, lamma nuzila ketika diturunkan, kalau di sini diturunkan kepada Rasulullah, maksudnya ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaikat maut. Ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malaikat maut, tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi. Tafiqa, beliau mulai yatrahu melemparkan, maksudnya meletakkan. Beliau mulai meletakkan khamisah. Apa khamisah? Kain yang berwarna. Kain yang berwarna milik beliau, ala wajhihi, ke wajahnya. Beliau mulai meletakkan kain, menutupkan kain ke wajah beliau, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang malaikat maut, beliau mulai menutupi wajah beliau dengan kain miliknya.
Fa idza tamma biha kasyafaha, maka apabila beliau terasa sesak, ya sulit bernapas ini, fahtabasa nafsu anil khuruj, maksudnya ketika beliau sulit bernapas, kasyafaha, beliau buka lagi, singkap lagi kainnya. Maka ketika beliau sulit bernapas, beliau membukanya. Faqala wa kadzalik, maka beliau berkata dalam keadaan seperti itu, ya, dalam keadaan seperti itu, maksudnya ketika apa? Sakaratul maut, beliau mau meninggal ini. Beliau bersabda dalam keadaan seperti itu, la'natullahi 'alal yahud wan nasara. Laknat Allah untuk Yahudi dan Nasara, untuk orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Laknat Allah untuk atau atas orang-orang Yahudi dan Nasara. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, mereka jadikan kubur nabi mereka menjadi masjid. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, mereka jadikan kubur nabi mereka masajida, sebagai masjid atau menjadi masjid. Masjid di sini tempat ibadah, ya. Yuhadziru ma sana'u, Nabi memperingatkan apa yang mereka lakukan. Nabi memperingatkan apa yang mereka lakukan. Ini pernyataan Aisyah, ya. Yuhadziru ma sana'u, Nabi memperingatkan apa yang mereka lakukan. Walaula dzalik, ya, kalau seandainya tidak demikian, walaula dzalik, kalau seandainya tidak demikian, artinya tidak diperingatkan oleh Nabi, ya. Kalau seandainya tidak demikian, tidak diperingatkan oleh Nabi, la ubriza qabruhu, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan. Ubriza di sini dijelaskan ay luladu fina kharija baiti, beliau akan dikubur di luar rumah, ya, beliau akan dikubur di luar rumah. Walau la dzalik, kalau seandainya tidak demikian, la ubriza qabruh, kuburan beliau akan dinampakkan. Ghaira annahu khusyya an yuttakhadha masjidan, melainkan dikhawatirkan, bahasanya dikhawatirkan dijadikan sebagai masjid, ya, melainkan dikhawatirkan dijadikan sebagai masjid. Akhrajah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, jadi hadis ini, ya, peringatan Nabi SAW dari membangun kuburan, menjadikan kuburan sebagai masjid. Baik, lebih jelasnya kita baca di sini al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global untuk hadis. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hirsan minhu ala himayati tauhid. Beliau sangat semangat, ya, semangat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga tauhid. Coba ini perhatikan. Nabi memperingatkan perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasara ketika beliau sakaratul maut, ya. Dan kondisi keadaan sakaratul maut ini sangat berat, ya.
Bahkan Nabi sendiri merasakan sakaratul maut. Tetapi karena semangatnya beliau untuk menjaga tauhid, hal ini beliau sampaikan ya kepada sahabat yang ada ketika itu, di antaranya istri beliau kepada Aisyah radhiyallahu anha. Wa tajnibil ummati ma waqa'at fihi al-umamud dhallatu minal ghuluwi fi quburi anbiya'ihim. Dan menjauhkannya wa tajnibil ummah, dan menjauhkan umat ya, dan menjauhkan umat ini dari terjatuh dari perkara yang telah terjatuh padanya umat-umat yang sesat ya. Beliau berusaha menjauhkan umat beliau jangan sampai terjatuh dalam perkara yang telah dilakukan oleh umat-umat yang tersesat. Minal ghuluwi fi quburi anbiya'ihim, dari berlebihan ya, berlebihan terhadap kuburan nabi-nabi mereka ya, supaya mereka tidak terjatuh dalam kesesatan yang telah dilakukan umat terdahulu, maka beliau peringatkan ya. Nah, hatta ala dzalika bihim ila syirki, sehingga karena mereka berlebihan terhadap kuburan nabi mereka, yaitu orang Yahud dan Nasara ya, mereka hatta ala dzalika bihim ila syirki, mengantarkan hal itu ya kepada kesyirikan ya, mengantarkan mereka atau mengantarkan hal itu kepada kesyirikan. Ja'ala sallallahu alaihi wasallam wa fi siyaqil maut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan ya, menjelaskan dalam keadaan beliau fi siyaqil maut, sedang sakaratul maut ya, wa muqasati syiddatin naza', dan keadaannya sangat genting, syiddatin naza', nyawa mau dicabut ya. Yuhadziru ummatahu ala yaghlu fi qabrihi, beliau memperingatkan umatnya agar mereka tidak gulu, tidak berlebihan di dalam mengagungkan kuburan orang-orang saleh. Fayatakhiduhu masjidan yusalluna indahu, sehingga mereka jadikan kuburan tersebut sebagai masjid, mereka sholat di sisinya ya, sholat dan lain sebagainya, ibadah di situ. Ini diperingati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan peringatan yang keras ya. Bagaimana peringatan kerasnya? La'natullah, laknat Allah, mudah-mudahan dilaknat ya. Bisa jadi ini doa, bisa jadi kepastian laknat Allah menimpa orang-orang Yahudi dan Nasara. Baik, Fasallallahu alaihi wasallam alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad balaghal balagul mubin, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dengan penyampaian yang sangat jelas ya. Dalam masalah ini Nabi sudah menyampaikan. Dalam masalah apa? Fitnah kuburan ya, ini menunjukkan perkara yang sangat penting. Kalau beliau akan meninggal ya, beliau sampaikan. Baik. Berbeda dengan apa? Ahlu dunia. Kalau ahlu dunia karena harta dianggap penting, apa yang diwasiatkan? Hartanya. Tolong ini jaga perusahaan bapak ya, nanti kalau bapak meninggal ya kan. Karena apa? Yang dianggap penting itu hartanya. Tolong jaga ini adik kamu ya, karena anak kesayangan mungkin ya, sehingga dia berpesan kepada anak-anaknya yang lain supaya dijaga anak yang satu ini.
Baik, adapun Nabi SAW telah menjelaskan dengan penjelasan yang sangat jelas terkait fitnah kuburan ini. Jangan sampai umatnya terjatuh seperti terjatuhnya orang-orang Yahudi dan Nasara. Kemudian pelajaran atau faidah yang bisa kita petik dari hadis ini, Syekh Shalih Fauzan membawakan 5 pelajaran, 5 faidah. Yang pertama, al-man'u min ittikhadhi quburil anbiya'i was salihin. Al-man'u ini isim atau fi'il? Isim apa? Apa? Hah? Isim mufrad. Iya, mufrad. Dari sisi sorof, ini isim apa? Anak kasih tugas nanti pada Isya ya. Saya nulis sorof. Isim apa? Ini fi'il madinya apa? Mana ayam na'wazan fa'ala yaf'alu. Mana ayam na'u. Terus man'an. Ini isim masdar. Ya. Al-man'u min ittikhadhi quburil anbiya'i was-salihin. Larangan. Ya. Mana'a melarang. Al-man'u larangan dari menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang salih masajida sebagai masjid. Larangan menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang salih sebagai masjid. Yusalla fiha lillah. Salat di dalamnya untuk Allah. Salat di dalamnya untuk Allah. Paham ini? Jadi walaupun salatnya karena Allah tetap dilarang, ya. Taib di kuburan para nabi dan orang-orang soleh. Walaupun di kuburannya nggak dibuat masjid ya. Walaupun di kuburan mereka tidak dibuat masjid, udah kuburan begitu saja. Tapi dia sholat di situ, ini sudah menjadikan apa? Masjid. Karena fungsi masjid apa? Fungsi masjid apa? Untuk ibadah, sholat, baca Al-Quran. Ya. Baik. Jadi walaupun sholatnya untuk Allah, karena Allah tetap dilarang. Al-man'u, larangan dari menjadikan kuburan para nabi dan orang soleh sebagai masjid, sholat di dalamnya untuk Allah. Apalagi untuk selain Allah. Lianna dzalika wasilatun ila syirki, karena hal itu mengantarkan kepada kesyirikan. Karena hal itu mengantarkan kepada kesyirikan. Baik, ini pelajaran pertama, faedah yang pertama. Faedah yang kedua, syiddatuh timamir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sangat perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa antinaihi bitauhid, terhadap tauhid. I'tina sama perhatian ya. I'tina perhatian, ihtimam, i'tina sama. Sangat perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid. Wa khaufihi an yu'azzama qabruhu, dan kekhawatiran beliau kuburannya untuk diagungkan. Rada bingung nih, bukan ahli terjemah sih ya. Jadi terjemah bebasnya agak kaku ini. Masih sama-sama belajar. Dan kekhawatiran beliau kuburannya diagungkan. Gitu aja. An yu'azzama, diagungkan, qabru, kuburannya. Dan kekhawatiran beliau kuburannya diagungkan. Li'anna dzalika yufdi ila syirki, karena hal itu, karena sesungguhnya hal itu mengantarkan kepada
kesyirikan. Baik. Tadi pelajaran pertama gimana? Salat karena Allah pun dilarang ya di kuburan para nabi dan orang soleh. Apalagi kuburannya yang diagungkan. Sampai orang-orang awam yang nggak paham ilmu ngambil tanah kuburan, ya. Atau kalau nggak ada tanahnya karena kuburannya di keramik, ngusap-ngusap debunya di situ, debu kuburannya diusap-usap, barokah, ya, supaya saya nanti banyak yang suka usap-usap debu kuburan ke wajah, ya, supaya rezeki saya nanti banyak. Karena ini kan kuburan wali, kuburan nabi. Nah, gitu alasannya. Baik, mengantarkan kepada kesyirikan dan ini terjadi, ya. Jadi Nabi sangat perhatian terhadap tauhid dan kekhawatiran beliau kuburannya diagungkan. Ketiga, jawazul anil yahudi wan nasara, bolehnya melaknat orang Yahudi dan Nasara secara umum, ya. Bolehnya melaknat orang Yahudi dan Nasara. Wa man fa'ala mithla fi'lihim, bolehnya melaknat orang Yahudi dan orang Nasara dan orang yang melakukan seperti perbuatan mereka. Wa man fa'ala, dan orang yang melakukan seperti perbuatan mereka. Minal bina'i 'alal qubur, berupa bangunan di atas kuburan. Berupa bangunan di atas kuburan. Wa tikhadhiha masajida, dan menjadikannya sebagai masjid. Kita ulang. Yang ketiga, bolehnya melaknat orang Yahudi dan orang Nasara dan orang yang melakukan seperti perbuatan mereka berupa bangunan atau membangun di atas kuburan dan menjadikannya sebagai masjid. Baik. Terus Nabi itu kan di Masjid Nabawi. Gimana jawabnya? Kuburan Nabi sekarang di mana? Hah? Di luar, di dalam? Di dalam kok. Hah? Aslinya di luar masjid. Kenapa sekarang posisinya seperti di dalam? Itu perluasan, ya, perluasan masjid. Taib. Dan itu bukan dalil, bukan hujah, ya, bukan argumen. Ini kan Nabi juga kan di dalam masjid sekarang. Itu bukan dalil. Ya, yang dalil apa? Yang dijadikan dalil apa? Perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Itu perluasan masjid yang dilakukan oleh pemerintah kerajaan, ya. Yang jadi dalil adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengan tegas melarang kuburan dibangun, apalagi dijadikan masjid. Yang keempat, bayanul hikmah min dafnin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi. Penjelasan hikmah dari dikuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Penjelasan hikmah dari dikuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Penjelasan hikmah dari dikuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya. Wa anna dzalika liman'il iftitan bihi. Wa anna dzalika min liman'il iftitan bihi. Dan sesungguhnya hal itu untuk mencegah fitnah,
dan sesungguhnya hal itu untuk mencegah fitnah. Jadi hikmahnya Nabi dikubur di rumah apa? Supaya tidak terjadi fitnah. Ya, karena kalau di luar rumah nanti banyak orang yang awam, kaum muslimin yang baru masuk Islam datang ke kuburan Nabi, nanti minta-minta apa? Kepada Nabi mintanya, ya, minta berkahnya kepada Nabi bukan kepada Allah. Baik, sebagaimana yang terjadi pada orang-orang Yahudi dan Nasara. Yang kelima, terakhir, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam basyarun yajri alaihi ma yajri 'alal bashari minal maut wa syiddatin naz'i. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, yajri alaihi, berlaku kepada beliau apa yang berlaku kepada manusia secara umum, ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, berlaku kepada beliau apa yang berlaku kepada manusia umumnya gitu. Minal maut, berupa kematian. Ya, berupa kematian. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia, berlaku kepada beliau apa yang berlaku kepada manusia umumnya, berupa kematian dan dahsyatnya sakaratul maut. Nazza' ini ya sakaratul maut, dicabut nyawa, ya. Taib. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau manusia biasa. Pelajaran dari faedah yang kelima ini apa? Karena manusia biasa, jangan diibadahi. Ya, jangan minta rezeki kepada Nabi, jangan minta jodoh kepada Nabi, ya. Tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terkait kematian Nabi, sampai-sampai putri beliau siapa? Fatimah, ya. Naam, sedih melihatnya. Wa karba abatah. Ini kalimat apa ya? Keluhan. Wa karba abatah, wahai betapa sengsaranya ayahku ketika beliau melihat Nabi akan meninggal. Wa karba abatah. Karab itu kan kesulitan. Aduhai betapa sengsaranya ayahku. Nah, ini karena Nabi manusia mengalami apa yang dialami oleh manusia secara umum. Baik, itu 5 pelajaran dari hadis siapa sahabiahnya? Aisyah radhiyallahu anha. Baik, sebutkan Muhammad khairul anam. Salah satu faedahnya, baca. Larangan dari menjadikan kuburan para nabi dan orang soleh sebagai masjid karena hal itu menyebabkan kesyirikan. Ya, ada yang hilang. Baik, enggak apa-apa. Terus ahsanta. Rafi. Kabarnya Rasulullah tauhid dan kekhawatirannya beliau kuburannya diagungkan. Hal itu mengantarkan kesyirikan. Karena hal itu mengantarkan kepada syirikan. Taib, ahsan. Yang jarang disuruh siapa nih? Azhar. Tafadhal. Terus yang lengkapnya, Nabi manusia biasa, ya. Taib, DST dan seterusnya. Abdurrahman, had faidah wahidah min al-fawaid.
Taib, ahsanta. Nafis. Ya, taib, ahsanta. Ya man, siapa ya? Sok, ngacung, angkat tangannya yang mau baca. Fahdun, Zubairun. Sok, antara Fahd dan Zubair, siapa yang duluan? Sudah semua, nggak apa-apa diulang. Fahd apa? Terus karena hal itu mengantarkan kepada Thayyibah Santa. Zubair, diulang Zubair. Aina daftaruk. Ini kalau yang melanggar nggak nulis, malas-malas, jangan ditransfer, jangan dikasih uang jajan. Ya, info pengumuman untuk wali santri. Ya, Taib. Semangat ya belajarnya. Kita ini laki-laki harapan umat, gerak kita luas ya, beda dengan perempuan, susah gerak. Jadi yang lebih diharapkan itu siapa? Rijal, laki-laki. Ya, baik, harus lebih semangat. Baik, kita cukupkan pelajaran kita. Kemudian anak kasih tugas nanti pada isya. Terserah pada isyanya kapan. Bukan kapan ya, langsung pada isya. Tulis tasrif fi'il madhi. Ya, ini kayaknya jarang nulis untuk bahasa Arab, apa sering? Alhamdulillah kalau sering, diseringkan lagi, tambah. Sebentar, fi'ilnya, wazannya bebas, bukan bebas. Kalau dipilih dari sini, tulis tasrif fi'il madhi dari fi'il syaraha. Syaraha yashrahu. Berarti gimana tasrif fi'il madhi? Syaraha syaraha syarahu dan seterusnya. Tulis. Ya. 1, 3 ya. Ikhwan, akhwat. Kalau akhwat ada PR dan harus dikumpulkan besok ya, PR-nya dulu ya, PR dari pengajar lain. Pertama fi'il syaraha, kemudian fi'il berikutnya Syekh Soleh Fauzan. Solaha, solahu dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, ghafaro. Itu tugas sekarang, nanti pada isya dikerjakan ya, semuanya tanpa terkecuali. Wawan juga, Musa juga ya. Baik, setelah itu boleh tidur ya. Apa tadi fi'il yang pertama? Syaraha, salaha, ghafara. Tasrif fi'il madhi ma'ruf. Diharapkan, diwajibkan, dikerjakan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.